Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Video saya hari ini masih berkelanjutan atau bersambungan dari video saya yang sebelumnya. Jadi kalau video saya yang sebelumnya itu cerita tentang Dewi Kesuburan, Chusheng Nyang Nyang. Yang kali ini adalah lanjutannya, jadi 3 Dewi pelindung kehamilan dan kelahiran. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, saya kan pernah cerita kalau Dewi Kesuburan itu biasanya disembahyangi oleh para wanita yang sudah menikah dan ingin segera hamil gitu. Jadi begitu doa tersebut dikabulkan, si wanita itu sudah hamil, maka tugas sang Dewi Kesuburan sudah selesai. Tugas tersebut diteruskan oleh Dewi Pelindung Kehamilan dan Kelahiran yang akan kita bahas sekarang ini gitu. Dalam bahasa Mandarin, ketiga dewi yang melindungi kehamilan dan kelahiran itu disebut Shan Nai Nyang Nyang atau Shan Nai Furen, yang artinya 3 nyonya. Dan ketiganya itu masing-masing adalah Chen Qingku, Lin Qiu Nyang, dan Li San Nyang. Sekarang kita mulai dengan dewi yang pertama, yaitu Chen Qingku. Chen Qingku hidup pada masa dinasti Tang. Ia berasal dari Xiatu, Fuzhou. Chen menikah dengan seorang laki-laki bernama Lin Shui. Karena itu ia juga kerap disapa dengan sebutan Lin Shui Furen, yang artinya Nyonya Lin Shui. Semasa hidupnya, Lin Shui Furen memiliki kesaktian atau kemampuan untuk menaklukkan roh-roh jahat. Ia juga banyak menolong orang dari mara bahaya. Setelah menjadi pendeta Tao, Lin Shui Furen banyak diberi gelar oleh raja-raja pada zaman dahulu. Salah satu gelarnya adalah Bunda Suci Abadi. Lin Shui Furen meninggal dunia pada usia 24 tahun setelah ia berdoa memohon diturunkannya hujan untuk mengatasi kekeringan yang sedang melanda desa pada saat itu, dan juga untuk memperkecil kerugian yang dialami oleh penduduk. Menurut legenda atau cerita rakyat, Lin Shui Furen kemudian diangkat menjadi dewi yang menyelamatkan para pekerja serta melindungi janin serta manusia. Sekarang kita cerita tentang dewi yang kedua, yaitu Lin Qiu Nyang. Nama aslinya adalah Lin Suqing. Ia berasal dari desa Feichu, Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Ayahnya adalah mantan gubernur Tongtu bernama Lin Chen. Konon ada seorang biksu berkepala besi yang memiliki dendam terhadap Lin Chen. Biksu tersebut tahu bahwa Lin Chen memiliki seorang putri yang sangat cantik. Pada suatu hari, biksu jahat itu menyandra 5 roh manusia dan kemudian memasukkannya dalam suatu pot atau tempat yang ditutup dan kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, salah satu dari 5 roh yang disandra itu adalah roh milik Lin Qiu Nyang. Pot atau wadah berisi 5 roh sandraan biksu berkepala besi itu kemudian dijaga oleh seorang biksu muda. Nah, pada suatu ketika biksu muda itu merasa penasaran untuk melihat isi pot tersebut. Akhirnya dibukalah tutupnya. Nah, Lin Qiu Nyang melihat kesempatan ini, kemudian dia berusaha melarikan diri keluar dari pot tersebut dan kemudian terbang untuk minta tolong. Lin Qiu Nyang pergi meminta pertolongan kepada Lin Shui Furen, itu dewi yang pertama yang kita ceritain di atas tadi ya sebelumnya. Nah, Lin Shui Furen bersedia menolongnya. Ia kemudian memberikan seikat sutra hijau dan mengajari Qiu Nyang mantra untuk mengalahkan biksu berkepala besi itu. Kemudian biksu tersebut akhirnya berhasil dikalahkan. Qiu Nyang yang merasa sangat berterima kasih akhirnya meminta kepada Lin Shui Furen untuk dijadikan sebagai murid. Nah, pada saat kejadian Qiu Nyang itu, Lin Shui Furen masih hidup. Jadi Qiu Nyang pergi meminta pertolongan kepada Lin Shui Furen yang kemudian memberikannya seikat sutra hijau dan mengajarinya sebuah mantra untuk mengalahkan biksu berkepala besi itu. Setelah biksu itu berhasil dikalahkan, Qiu Nyang yang merasa berterima kasih kepada Lin Shui Furen kemudian meminta untuk dijadikan sebagai murid. Lin Shui Furen yang juga menyukai kepribadian Qiu Nyang akhirnya malah mengangkatnya sebagai saudara angkat. Jadi Qiu Nyang dijadikan sebagai adik angkatnya Lin Shui Furen. Bersama-sama mereka mempelajari berbagai ilmu, seni, dharma, dan kesaktian lainnya untuk menolong orang lain.
Lin Chunyang meninggal dunia di usia 24 tahun setelah berhasil memenggal kepala hantu di Changkeng. Sekarang cerita tentang Dewi yang ketiga, yaitu Li Sanyang. Li Sanyang juga biasa dikenal dengan sebutan Li Sanqing, Li Sannai atau Li Furen. Li Sanyang hidup pada masa dinasti Tang tahun 773. Di usia 14 tahun ia menikah dengan seorang pria bermarga Tao. Sayangnya baru sebentar menikah suaminya itu terkena penyakit dan akhirnya meninggal dunia. Sanyang akhirnya kembali ke rumah orang tuanya. Pada suatu hari Sanyang bertemu dengan Lin Shuifu dan kemudian ia mempelajari kesaktian dari Lin Shuifu dan saat itu di Fuqing banyak sekali anak yang sakit dan meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Li Sanyang yang kemudian merasa penasaran pergi menyelidiki kejadian tersebut. Ternyata penyebabnya adalah makhluk jadi-jadian berbentuk babi dan naga yang bekerja sama dengan sekelompok pedagang manusia. Mereka bekerja sama menculik roh-roh anak-anak itu dan kemudian menjualnya. Li Sanyang yang melihat kejadian itu menjadi marah. Ia pun kemudian beraksi dengan ilmu yang dimilikinya mengalahkan makhluk jadi-jadian tersebut dan kemudian mengembalikan roh anak-anak tersebut sehingga mereka hidup kembali. Nah, selesai deh ceritanya. Cukup singkat kan? Gimana menurut teman-teman? Ada nggak yang kurang yang belum saya ceritakan di sini? Kalau ada, boleh silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam!